Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah ya, semoga kesehatan, kesuksesan selalu bersama dengan kita semua. Oke, baik di sini adik-adik semua sudah menerima di grup ya tentang kisi-kisi ujian madrasah ya. Dari kelas 9A sampai H. Nah, di sini Bu Uza akan membahasnya dari nomor 1 sampai 40 secara singkat ya. Nah, adik-adik mohon mencermati, memahami ya. Semoga kita mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Nomor 1, Nabi Muhammad itu sebagai pembawa risalah dalam menciptakan masyarakat madani. Nah, itu karakternya apa itu? Nah, terkenal dengan apa? Rahmatalil alamin. Artinya apa? Rahmat bagi semesta alam. Kemudian nomor 2, kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad itu apa? Pernah dilempar dengan kotoran manusia? Nabi Muhammad sikapnya apa? Sabar dan gigih. Kemudian nomor 3, apa itu? Peserta didik dapat menerapkan dalam pergaulan sehari-hari. Apa itu? Narasi strategi dakwah Nabi Muhammad. Nah, strateginya apa? Nabi Muhammad itu kan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dengan tujuan apa? Agar mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Oke, kemudian yang nomor 4. Nah, itu. Kata kuncinya apa itu indikatornya? Mengkorelasikan atau menghubungkan ya, korelasi itu hubungan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi kreatif dalam masa pandemi COVID-19 dengan tepat tentang apa perekonomian. Jadi pembangunan Nabi Muhammad dari segi ekonomi apa itu? Membangun sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam itu bagaimana ya? Jujur, tidak mengurangi takaran timbangan sesuai dengan syariat agama Islam. Seperti itu. Nomor 5. Berkaitan dengan fungsi Baitul Mal. Itu apa? Untuk menghimpun dana, menyimpan dana. Nomor 6. Khalifah Utsman bin Affan dalam menyebarkan Islam. Nah, itu prestasinya apa ya? Memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian dibalik ya. Nomor 7. Pernyataan tentang kemajuan peradaban Islam bidang sosial. Dengan persoalan jaminan sosial anak-anak putus sekolah di Indonesia. Biasanya ada kejar paket itu ya. Karena apa? Ya tidak mau bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang tertinggal. Nomor 8. Mengidentifikasi peran ilmuwan sejarah Islam. Ilmu sejarah itu siapa? Nasiruddin At-Tusi. Ya, kemudian nomor 9. Umar bin Abdul Aziz mengaitkan dengan kehidupan bermasyarakat. Dari segi HAM, Umar itu sosok orang yang adil. Nomor 10. Umar bin Abdul Aziz menerapkan sifat zuhud dalam kehidupan sehari-hari ya. Zuhud itu sederhana, tidak suka kemewahan. 11. Pernyataan perkembangan peradaban Islam, faktor penyebab berkembangnya seni budaya Abbasiyah. Apa itu? Proses asimilasi pertemuan kebudayaan itu ya. Nomor 12. Mengidentifikasi kebijakan Abu Ja'far Al-Mansur bidang politik itu apa ya? Mengangkat wazir sebagai koordinator departemen itu ya. Kemudian nah ini peserta didik dapat mengidentifikasi karya bidang ilmu kimia itu hanya satu, yaitu Jabir bin Hayyan Azibak gitu ya. Syarqi karyanya. Yuk dibalik halaman 3. Indikator nomor 14. Ya. Peserta didik dapat menganalisis kesesuaian antara nama ilmuwan muslim dan karyanya. Ya, ada Ar-Razi itu Judari wal Hasbat, Ibnu Sina Al-Qanun fi Atib, Ali At-Tabari Firdaus Al-Hikmah, Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Nomor 15. Siswa dapat menunjukkan metode pengobatan yang dilakukan Ar-Razi, yaitu dengan apa? Pemanasan syaraf. 16. Siswa dapat menilai peran ulama Daulah Abbasiyah. Nah, itu apa? Yaitu dengan Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma' dan
qiyas. Nomor 17. Mengkaitkan keteladanan semangat tafakuh fiddin, memahami ilmu agama di era informasi digitalisasi saat ini dengan tepat. Apa itu? Ya, menjadikan kemajuan teknologi sebagai media alternatif dalam mempelajari ilmu agama, gitu ya. Ya, nomor 18. Peserta didik dapat menemukan kesesuaian dengan usaha pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas secara tepat. Apa? Membangun sarana dan prasarana pendidikan unggul. Ya, kita lanjutkan. Tadi nomor berapa ya? 18. Peserta didik dapat menemukan kesesuaian usaha pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Itu apa ya? Membangun sarana prasarana pendidikan yang unggul. Mohon maaf ya Dek ya, ini Bu Huza sambil gendong bayi. Yuk dibuka lembaran keempat, nomor 19 itu ya. Mengidentifikasi usaha Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di bidang ekonomi dan perdagangan. Itu apa? Bekerja sama dengan penguasa muslim. 20. Disajikan deskripsi tentang pemimpin Ayyubiyah. Peserta dapat menerapkan keteladanan para pemimpin. Nah, itu siapa pemimpinnya? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Itu apa? Kan memerangi pasukan salib. Nah, itu. Jadi pasukan salib Salahuddin diizinkan apa? Kalau dari sehari-hari ya itu dengan sikap kita sehari-hari, ya misal ada tetangga kita yang beragama Kristen, ya kita apa? Mengizinkan untuk beribadah ke gereja dan tidak mengganggu, jangan malah dibom gerejanya gitu ya. Iya, nomor 21. Menganalisis ilmuwan muslim Daulah Ayyubiyah dengan hasil karyanya. Nah, ini ya, As-Suhrawati, Muqawamat, Ibnu Al-Azim, Bughyah, Abu Abdullah, Asyihab, Samsuti Halikan, Wafiyat gitu ya. 22. Pernyataan yang mencerminkan langkah penyebaran Islam di Indonesia. Karena apa? Islam itu diterima sejak kita lahir. 23. Langkah penyebaran Islam melalui politik. Politik itu apa? Ya, mengajak pemimpin atau raja masuk Islam. Kemudian 24. Siswa dapat mengklasifikasikan kerajaan Islam sesuai wilayahnya. Ya, kerajaan Demak itu berada di mana? Jawa Tengah. Nomor 25. Pemimpin perempuan pertama di kerajaan Aceh, Sultan Safiyatuddin gitu ya. Kue dibuka halaman 5 ya, halaman 5 dibuka dulu. Indikator nomor 26 ya. Peran kerajaan Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam. Perannya apa ini? Sebagai pusat pembelajaran agama Islam di Asia Tenggara. 27. Pendiri kerajaan Banten siapa? Sultan Maulana Hasanuddin. 28. Nama pesantren dan wilayah dengan benar. Nah, kalau pesantren, pondok pesantren Candang Pinggan itu ada di Indramayu, Jawa Barat. 29. Salah satu peranan pesantren dalam dakwah Islam apa? Menjaga, kalau dari kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Menjaga nama baik dan menghormati perbedaan. 30. Mengklasifikasikan kesenian lokal yang bernafaskan Islam dengan tepat. Nah, itu apa? Ada beberapa kesenian lokal nanti. Nah, itu tujuannya apa ya? Menjaga kebersihan hati dan tubuh. 31. Kesesuaian kesenian lokal bersama tempat asalnya. Nah, kalau tradisi jalur pacu itu dari mana? Dari Melayu. Nah, ini nomor 32. Menentukan pendekatan dakwah Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu dalam berdakwah selalu berhasil? Karena dengan cara yang bermacam-macam sehingga mudah diterima masyarakat. 33. Wali Songo yang berdakwah dengan Molimo itu siapa? Sunan Ampel. 34. Metode dakwah Wali Songo dengan tepat. Apa itu? Pesantren, wayang,
dan sosial. Oke, dibuka lembaran ke-6. Ya, nomor 35. Memadukan dalam perilaku terhadap lingkungan sosial dengan tepat dari segi wali songo berdakwah. Ya, misalnya dalam kita anak-anak muda sekarang itu ya apa? Tidak boleh kebut-kebutan di jalan, minum-minuman di jalan, apalagi sampai narkoba. Karena narkoba itu apa? Dilarang oleh agama. 36. Abdur Rauf Singkel itu perannya apa? Tarekat Syathriyah. 37. Karya Arsyad Al-Banjari artinya apa? Jalan orang yang mendapatkan petunjuk. Ini ya. Kemudian karyanya Arsyad Al-Banjari, bukunya tadi artinya. 38 karyanya namanya apa? Kitabnya jenenge apa? Sabilul Muhtadin. Oke, nomor 39. Ki Haji Ahmad Dahlan itu pendiri organisasi Muhammadiyah dengan film yang terkenal namanya Sang Pencerah. Terakhir 40. Ki Haji Hasyim Asy'ari menyebarkan agama Islam di ranah pendidikan dengan apa ya? Mempunyai jargon resolusi jihad. Oke, demikian tadi pembahasan kisi-kisi ujian madrasah. Semoga sukses semua ya adik-adik. Mohon dicermati, didengarkan kembali apabila ada yang ketinggalan boleh di replay gitu ya. Ya. Semoga sukses selalu bersama dengan kita. Mohon maaf ya, ini Bu Zah sambi-sambi. Ya, sambil gendong bayi ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.